Halo semuanya, selamat datang di Comic Universe. Kali ini, saya akan membahas manhwa baru yang berjudul Regresi Seorang Mage. Cerita dimulai dengan menampilkan Second Wyvern yang sedang terbang di langit, dan di bawahnya ada seorang mage, yakni MC kita, yang sudah babak belur dan berlumuran darah. Seorang Great Mage dari keluarga Dekulan yang sudah pensiun sebagai troubleshooter. Ketika hari sudah gelap karena mendung, MC kita sedang menghadapi salah seorang di sana. Dia sedang menangkap orang itu dengan magic yang mengikat lehernya. Ketika orang tersebut sedang memohon ampun, MC kita menunjukkan sebuah grimoire dan bertanya bagaimana cara menggunakan grimoire itu. Namun orang tersebut mengatakan dia tidak mengetahui cara menggunakannya. MC kita kemudian menatap grimoire itu dengan serius, dan karena orang itu mengejar grimoire tersebut sampai ke sini, MC menganggap kalau itu memiliki nilai yang sangat tinggi. Namun orang tersebut kemudian meminta kembali grimoire itu darinya dan menawarkan akan meminta kepala keluarga untuk mengampuni semua kesalahan si MC. Namun MC tidak tertipu dengan itu dan tidak mau mengembalikan grimoire. MC yang akan membunuhnya kemudian bertanya apakah ada kata-kata terakhir yang ingin disampaikan. Tetapi ketika dia akan melakukan itu, MC merasakan ada sebuah bahaya yang sedang mendekatinya. Matanya terbuka lebar karena merasakan kekuatan dari seseorang yang sangat hebat. Ketika MC melihat ke belakang, ada seorang dengan aura berwarna merah datang mendekatinya. Orang tersebut kemudian terus mendekat dan memperkenalkan dirinya kepada MC. Kau punya insting yang bagus, senang bertemu denganmu. Aku adalah Pehurun Pon Dekulan, kepala keluarga Mage Dekulan dari benua timur. Jika kau berkenan, aku ingin menerima grimoire itu. Kita bisa bicarakan nanti. MC sangat terkejut ketika dia melihat kehadiran Pahirun yang ada di depannya. Aku telah bekerja sebagai troubleshooter lebih dari 1 dekade. Aku menghabiskan setengah hidupku dengan Dekulan, tapi ini pertama kalinya aku bertemu kepala keluarga. Keluarga mage terhebat di benua timur, Dekulan. Kepala keluarga dikatakan sebagai mage terkuat dalam sejarah keluarga. Orang seperti apa dia ini? Namun setelah memikirkan semua itu, MC mengatai Pahirun kalau dirinya tidak sopan karena ingin mencuri grimoire tersebut. Bahkan mengatakan Pahirun sebagai orang yang tidak punya malu. MC kemudian menyimpan grimoire itu ke dalam inventorinya juga. Pahirun yang mendapatkan ejekan itu malah tertawa saja tanpa bicara apapun. Sementara saat ini, di balik sikap santainya si MC, dia masih gemetaran karena merasakan tekanan kekuatan dari Pahirun. Namun Pahirun ternyata mencoba tetap tenang. Dia mengatakan meskipun akan mudah membunuh MC, namun Pahirun malah menawarinya untuk kembali ke keluarga Dekulan dan akan memaafkan semua kesalahannya kalau menyerahkan grimoire itu. MC kemudian hanya terdiam saja dan terlihat memikirkan. Pahirun kemudian mencoba membujuknya lagi dengan mengatakan jika dia memiliki bakat yang mengesankan dan menyesal tidak menyadarinya dari awal. Meskipun MC berasal dari gang belakang yang kotor, Pahirun akan mendukungnya untuk bisa membantunya mencapai ketinggian yang luar biasa. Namun dengan syarat MC mengembalikan grimoire itu kepada Pahirun. Setelah mendengar semua pujian dan imbalan yang akan diberikan, MC kemudian memberikan jawaban. Kedengarannya bagus, tapi ada syaratnya. Akan kupertimbangkan kalau kamu menyerahkan posisi kepala keluarga. Melihat MC yang tersenyum ketika mengatakan itu, Pahirun tidak bisa menahan emosi dan bahkan berekspresi jelas bahwa dia sedang marah. MC kemudian membunuh orang yang disandra dan mengancam Pahirun saat itu. Bukannya tadi kau bilang sudah menyaksikan semuanya? Apa kau juga menghitung berapa banyak orang yang mati karena itu? Pahirun yang melihat itu benar-benar tidak bisa menerima. Pahirun mencoba berbicara jika MC mungkin saja mati jika terus seperti itu. Namun MC sudah menyadari itu dari awal dan karena tidak ada pilihan lain, MC langsung mengeluarkan kekuatan sihirnya. Dia langsung berlari dan menyerang Pahirun saat itu juga. MC mengatakan jika tidak akan tahu siapa yang lebih tinggi kecuali berdiri berdampingan terlebih dulu. Karena MC tidak berhenti menyerang, Pahirun akhirnya setuju untuk menghadapinya.
Pak Herun langsung menggunakan sebuah sihir, bongkahan batu langsung menyerang MC dan membuatnya terlempar cukup jauh. MC kemudian mencoba menghindari bongkahan batu itu. Dalam pikirannya, dia tidak menyangka jika kepala keluarga akan sekuat ini. Namun ketika dia sedang berlari, MC tiba-tiba menabrak sebuah penghalang yang dibuat Pak Herun. Pak Herun kemudian mempersiapkan sebuah serangan lagi sambil mengatakan jika jarak perbedaan kekuatan mereka sangatlah jauh. Dan tiba-tiba tubuh MC bercahaya, lalu sebuah ledakan besar terjadi. Setelah ledakan itu selesai, Pak Herun berbicara kepada MC untuk menawarkan sekali lagi. Aku berhenti tepat sebelum membunuhmu. Jadi, sudah mau bicara? Apakah kau bersedia? Namun dengan mata yang terbuka lebar dan menyiapkan sebuah serangan, dengan jelas MC mengatakan jika dia tidak bersedia. MC juga mengatakan kalau dia sudah muak memakan makanan anjing. Lalu setelah itu sebuah serangan laser berwarna biru menyerang Pak Herun dengan kuat. Sambil terus menyerang, MC mengatakan semua keluh kesahnya juga. Namun meskipun sudah mengeluarkan semuanya dalam serangan itu, Pak Herun masih bisa bertahan dan membuat pelindung. Pak Herun mengatakan jika dia akan menunjukkan apa itu arti dari kekuatan sejati. Dari lingkaran sihir yang ada di bawah kaki Pak Herun, tiba-tiba muncul sebuah cahaya yang meluas di sana. Kemudian sebuah petir yang dahsyat tiba-tiba menyambar tempat itu. Ketika itu terjadi, MC malah kembali mengingat ketika dulu dia sedang menatap langit dan melihat second weapon yang terbang bebas. Dalam ingatannya, MC menangis darah ketika menatap langit. Kembali ke masa kini, MC kita sudah terkapar dan kalah dalam serangan tadi. Pak Herun kemudian mendekati dan bertanya apakah dia sudah menyadari perbedaan kekuatan mereka berdua. MC mengatakan jika serangan itu kuat dan Pak Herun segera bertanya lagi apakah MC siap berdiskusi dan menyelesaikan urusan mereka. MC kemudian bertanya, kenapa? Memangnya kau ingin aku kembali menjadi seorang troubleshooter? Namun Pak Herun malah mengatakan hal yang mengejutkan ketika itu. Apa kau tidak mendengarkanku? Aku tidak membahas soal itu. Maksudku, aku ingin kau menjadi kepala klan Bongsin. MC yang terkejut kemudian mengingat kembali siapa klan Bongsin. Kepala klan Bongsin, keluarga Dekulan, klan mage terkuat di benua timur, bisa menandingi kekuatan kekaisaran, dan mereka ingin aku memimpin salah satu keluarga yang sudah tersumpah untuk mengikuti mereka. Setelah memikirkan itu, MC mengeluarkan grimoire-nya dan bertanya apakah ini adalah tujuan awal Pak Herun. Pak Herun mengatakan kalau dia menginginkan MC dan grimoire-nya. Ketika MC menyerahkan grimoire itu, dengan senang hati Pak Herun segera mencoba mengambil dan mengatakan akan memaafkan segala dosanya. Tetapi saat tangannya sudah akan mencapai grimoire, MC malah membakarnya dengan sebuah api ungu. Pak Herun tentu saja marah dan bertanya apa yang sedang dia lakukan. MC dengan tawanya mengatakan jika dia akan menyerahkannya dalam keadaan terbakar. Pak Herun ternyata tidak membiarkan itu dan mengatakan akan membunuhnya. Namun MC tetap tenang dan berbicara panjang lebar mengenai sesuatu. Sekarang dengarkan aku, dari dulu aku tidak mengincar uang karena aku seorang troubleshooter. Jadi kenapa aku mengambil item ini? Karena nilainya sangat tinggi. Apa kau pernah dengar soal para troubleshooter yang dimakan oleh pewaris Dekulan? Forbidden Magic, bajingan itu memakan rekan-rekanku dan Dekulan malah menutupi kasus itu. Pak Herun yang mengetahui itu kemudian bertanya apakah ini bentuk balas dendamnya. Namun MC mengatakan jika dia tidak melakukan balas dendam itu karena mengetahui kalau nyawa mereka tidak berharga. MC mengatakan jika dia hanya ingin melakukan apa yang dia inginkan dan tidak ingin kembali ke dalam kandang anjing keluarga Dekulan. Setelah mengatakan itu panjang lebar, Pak Herun berhenti dan menjentikan jarinya. Dia langsung membakar MC menggunakan api biru. Pak Herun mengatakan kalau itu adalah Blue Fire, mantra kebanggaan Dekulan. Api biru itu tidak akan pernah padam. Pak Herun juga mengatakan semoga MC terbakar habis dan menyesal atas pilihannya itu.
Namun ternyata MC malah semakin menjadi-jadi dan mengatakan jika dia tidak pernah menyesalinya. Dalam hatinya, MC mengatakan kalau dia lebih baik mati daripada menjadi anjing dekulan. MC malah tertawa keras ketika api itu semakin berkobar. Namun anehnya, MC malah merasakan kalau dia merasa bebas dan tidak mempunyai rasa penyesalan. MC berkata kalau bisa terlahir kembali, dia akan mengubah hidupnya dan membalaskan dendam tersebut. Namun setelah api itu berkobar sangat dahsyat, tiba-tiba saja api tersebut menghilang. MC juga sangat kebingungan kenapa dirinya masih hidup. MC kemudian melihat sekeliling dan terkejut karena semuanya terhenti. MC lalu menyentuh Grimoire yang sedang terbakar dan perlahan Grimoire itu terbuka. Sebuah lingkaran sihir terbentuk di dada MC dan lama-kelamaan lingkaran sihir itu tiba-tiba bercahaya lalu mulai aktif. MC kita hanya bisa melihatnya dengan tatapan yang penuh rasa penasaran. Tetapi setelah beberapa saat berlalu, tiba-tiba saja MC mengalami kejadian yang tidak terduga. Dia kembali ke masa lalunya. Saat ini dia sedang memegangi sebuah wadah dan mengemis di jalanan. MC saat ini benar-benar kebingungan. Namun ketika dia mencoba untuk melihat di mana dia berada, MC langsung menyadarinya kalau dia sedang berada di Greyjohn, tempat tinggalnya dulu. Tempat di mana dia mengemis setiap hari sebelum menjadi troubleshooter. MC kemudian segera mengecek kembali keadaan tubuhnya karena masih belum percaya jika dia kembali ke masa lalu. MC kemudian segera berlari menuju ke pinggiran sungai. Dia kemudian bercermin pada air itu dan melihat dirinya yang lebih muda. Setelah menyadari hal itu, MC mulai menerimanya. Namun dia terganggu dengan lingkaran sihir yang ada di sebelah kiri dadanya. Aku tidak tahu bagaimana, tapi Grimoire itu pasti melakukan sesuatu. Apa Grimoire mampu melakukan sesuatu seperti ini? Namun fakta bahwa aksi pemalas kepala keluarga Dekulan itu datang sendiri menunjukkan betapa pentingnya Grimoire ini. Dan meski sepenting itu, tidak banyak informasi diketahui tentangnya. Namun setelah memikirkan semua itu dan merasakan semua yang ada di lingkungannya terasa sangat nyata, MC langsung menerima kesempatan ini dan menganggapnya sudah hidup kembali. Dan ketika dia sedang berada di pinggiran sungai, MC kemudian mengingat kembali tentang mimpinya yang dia impikan sewaktu dulu, alasannya untuk pensiun. Ketika itu, dia mengingat kembali pembicaraan dengan temannya di masa lalu. Waktu itu temannya bertanya kepadanya, Nomor 1, maksudku Aster, kita terlahir sebagai gelandangan di Greyjohn. Kita tak memiliki, pakaian kita tidak bagus, makanan tidak enak, dan tidak bisa dapat edukasi. Menurutmu, mana dari itu yang paling menyakitkan? Aster mengatakan kalau dia tidak menyukai makanan yang tidak enak itu. Kemudian temannya mengatakan jika mereka tidak kelaparan. Temannya kemudian bertanya apa lagi yang mungkin menyeret hidup mereka ke selokan kotor itu. Namun Aster mengatakan jika dia tidak keberatan dengan hidup di selokan selama ini, dan mendengar jawaban itu, temannya langsung menatapnya dengan tajam. Aster yang melihat temannya mulai marah kemudian mulai serius dan menjawab jika dia menyesal karena tidak mendapatkan edukasi. Temannya kemudian menambahkan kalau dulu mereka belajar, mereka tidak akan pernah diperbudak oleh para bajingan bangsawan itu. Temannya kemudian mengatakan kalau dia pensiun, maka dia ingin membuat sebuah perpustakaan. Aster sendiri saat ini sedang tersenyum dan membayangkan impiannya itu. Ku bilang aku ingin membangun perpustakaan, tempat di mana siapapun, terlepas dari uang, status maupun gender, bisa membaca buku dengan bebas. Tapi aku ingin mengambil satu langkah lebih jauh, membangun sebuah tower. Tidak ada alasan, aku hanya suka hal-hal yang tinggi, lokasinya juga tidak penting. Aku akan masukkan segala macam buku, tapi ada satu yang harus ada di sana. Ketika akan sampai pada kalimat terakhir, Aster tertawa dengan wajah yang aneh dan berbicara dengan semangat. Aku akan taruh manual rahasia Dekulan pas di pintu depan di lantai 1. Jadi bahkan gelandangan dari Greyjohn, anak-anak haram bangsawan, atau putra tukang jagal pun bisa bawa salinannya. Di sampulnya akan terukir simbol Dekulan dan isinya adalah teknik-teknik rahasia yang mereka hargai lebih dari nyawanya.
Membayangkannya saja membuat mulutku berair. Masalahnya adalah bagaimana caraku mendapatkan manual itu. Namun Aster tidak mampu memikirkan itu karena itu akan terjadi di masa depan. Tetapi ketika dia sedang berpikir di tempat yang tenang itu, sebuah tendangan tiba-tiba mendarat di wajahnya dan berkat itu dia terlempar ke tanah. Temannya kemudian langsung memarahinya dan mengatakan kalau dia mencarinya dari tadi. Temannya langsung saja menginjaknya tanpa ampun. Dia mengatakan kalau telah mengamankan tempat duduk untuknya, namun Aster malah bersembunyi di sana. Aster mencoba melindungi kepalanya dari serangan itu dan menyangka kalau dirinya sedang disergap. Kemudian Aster segera menangkap kaki anak yang sedang menendangnya itu dan langsung memandangnya dengan tajam. Aster juga mengancam anak yang sedang memukulnya itu. Kau menyerangku 7 kali, ambil 70 sebagai gantinya. Aster kemudian langsung bangkit dan mencoba untuk menghajar anak yang memukulinya. Tetapi ketika dia mencoba memukulnya, Aster terkejut karena melihat pukulannya mengeluarkan cahaya emas. Tepat ketika Aster sedang memperhatikan lengannya, anak yang memukulnya kembali mengajarnya. Anak itu kini semakin keras dalam menghajar Aster karena juga semakin kecewa kepadanya. Aster saat ini hanya bisa terdiam saja dan tidak melawan hingga sampai di sebuah keadaan. Tiba-tiba anak yang sedang memukulinya tidak sengaja menginjak batu dan tercebur ke sungai kotor di sebelahnya. Aster segera pergi dari sana ketika anak itu sedang tenggelam. Aster kemudian melihat anak itu dan mengatakan kalau dia mengingat wajahnya. Aster ternyata akan membalas dendam suatu hari nanti. Setelah menyelesaikan hal itu, Aster kini sudah berada di sebuah gang kecil lainnya. Di sana Aster kebingungan melihat tangannya yang terluka setelah memukul anak yang kasar tadi. Dan setelah mengalami luka itu, Aster seketika sadar kalau dia perlu memperbaiki tubuhnya dulu sebelum melakukan sesuatu untuk menggapai impiannya. Tepat ketika dia sedang melamun, seorang anak yang lagi mencoba datang kepadanya dan bertanya apakah dirinya lapar. Aster menatap anak itu dan bertanya apakah dia mengenalinya. Hal tersebut perlu mengatakan kalau tidak mengenalinya. Kemudian Aster memperhatikan anak yang datang kepadanya yang memakai pakaian yang mahal. Aster menebak kalau anak ini adalah seorang anak bangsawan yang jatuh karena perebutan kekuasaan. Aster menyimpulkan kalau anak ini adalah sebuah bom kecil dan cantik yang berjalan. Ketika Aster sedang berpikiran begitu, anak tersebut tiba-tiba memperkenalkan dirinya begitu saja dan membuat Aster kesal. Aku Damian, ibuku Bianca, aku tidak punya ibu. Aster kemudian membalas jika dirinya juga tidak punya ayah. Dan setelah mengatakan itu, dia mengajak untuk berjalan masing-masing dan tidak mengganggunya. Aster sangat ingin menjauhi anak itu karena takut sesuatu akan terjadi di masa depan. Meskipun setelah disuruh pergi, Damian berdiam di sana. Dia mengatakan kalau dia akan pergi bersama Aster. Ketika Aster mencoba mengusirnya dan akan memukulnya, Damian tiba-tiba mengatakan kalau dia akan menyembuhkan tangan Aster yang terluka. Sebuah lingkaran sihir berwarna hijau keluar dari tangan Damian dan itu ternyata menyembuhkan luka yang diderita oleh Aster. Damian kemudian mengatakan kalau skillnya ini disebut Magic Touch. Namun Aster terkejut ketika mendengar itu karena Damian salah menanggapinya. Apaan itu? Ini bukan hanya Magic Touch, Light of Healing, teknik rahasia keluarga Blender yang runtuh karena dekulan. Insting troubleshooter aku memberitahu bahwa sesuatu yang kotor dan berbahaya kini melibatkan aku. Tapi kenapa anak Blender ada di Grey Zone? Di masa ini, Blender harusnya masih kuat. Ketika mengingat kembali tentang siapa keluarga Blender, Aster tidak sengaja memanggil nama Damian. Damian segera merespon panggilan itu dengan kedua matanya yang terbuka lebar, sehingga menunjukkan ada perbedaan di kedua bola matanya. Aster yang melihat itu sangat terkejut, matanya terbuka lebar. Sialan, sekarang aku ingat. Anggota keluarga Blender dengan mata yang tidak biasa. Seorang monster dari Blender, Mad Butcher, yang tak akan mati meskipun kau membunuhnya. Damian Pin Blender.
Aster kemudian mengingat kembali ketika dulu dia sedang ditugaskan oleh keluarga Declan untuk pergi ke keluarga Blender. Dalam perjalanan itu, seorang temannya mengatakan kepada Aster kalau ada monster di kawasan perumahan Blender. Aster saat itu hanya menganggap jika itu adalah monster biasa pada umumnya, namun dia terkejut ketika melihat kebenarannya. Aster melihat Damian yang saat itu tengah membawa bagian tubuh manusia yang baru saja dia belah. Damian, seseorang yang mencincang orang lain, menggunakan sop unik healing magic terus-menerus, tertawa saat berkelahi, murni gila. Monster Blender, orang yang tidak akan mati meski dia dibunuh, sang Mad Butcher. Kembali ke saat ini, Damian sendiri sedang tertawa di gang kecil di hadapan Aster. Aster kebingungan mengapa satu-satunya keturunan langsung keluarga Blender ada di tempat yang sama sepertinya. Namun ketika itu, Damian tiba-tiba berdiri dan mengajak Aster untuk mencari makanan. Damian mengatakan kalau menurut ibunya jika ingin hidup sehat, mereka harus makan secara teratur. Aster yang normalnya seorang gelandangan merasa sedikit tersinggung, namun dia langsung mengerti kalau Damian berasal dari keluarga kaya. Aster lalu bertanya apakah dia punya uang. Damian lalu dengan cepat segera mengeluarkan satu kantong koin emas yang dia miliki. Aster sebagai seorang gelandangan, dia langsung merangkul bahu Damian dan mengatakan kalau mereka berdua adalah sepasang teman. Aster dengan bangga mengatakan jika karena mereka sudah berteman, jadi mereka berdua harus selalu berbagi. Aster dengan wajahnya yang bahagia segera mengajak Damian untuk mencari makanan. Singkat cerita, setelah mereka berdua selesai makan di sebuah warteg, Aster bersama Damian menginap di warteg tersebut. Aster yang sudah mandi dan makan dengan kenyang, duduk di ranjang sambil menikmati kenikmatan yang baru saja dia rasakan. Dia kemudian bertanya kepada Damian apa yang sedang dia lakukan celingak-celinguk di sana sendirian. Damian kemudian hanya menjawab jika dia tidak menyangka ada rumah di atas tempat makan tadi. Damian juga mengatakan kalau dia selama ini selalu tidur di luar. Damian tiba-tiba naik ke ranjangnya dan mengatakan kalau dia tidak punya ayah. Dan ketika Aster menanyakan soal keberadaan ibunya, Damian berpura-pura mencari ibunya ke sana kemari. Aster akhirnya mengabaikan perilakunya itu dan bertanya berapa lama Damian sudah hidup sendirian. Damian kemudian mencoba menghitung berapa kali dia tidur. Damian mengatakan kalau sejak kabur dari rumah dia sudah tidur 10 kali. Mendengar jawaban itu, Aster bertanya-tanya apakah dia sedang dikejar oleh seseorang. Aster kemudian mencoba bertanya berapa hari dia sudah kabur dari rumahnya. Namun Damian malah memberikan jawaban yang berbelit-belit seperti orang bodoh. Tetapi akhirnya Aster berhasil mengambil kesimpulan bahwa Damian sudah kabur dari rumah sekitar 3 atau 4 hari. Dan karena terlalu pusing memikirkan tentang Damian, Aster segera saja mengambil bantal tidur dan menutupi wajahnya. Dia kemudian memiliki sebuah rencana. Aster berpikir untuk mengasuh Damian selama dia berada di Greyjohn. Aster berharap kalau ke depannya dia bisa membangun koneksi dengan keluarga Blender. Aster berharap dia akan menjadi bantuan saat melawan Declan. Namun ketika dia memejamkan matanya dan teringat memiliki dendamnya harus dibalaskan kepada anak yang kemarin memukulinya. Kemudian ketika dia akan melakukan sesuatu, Aster meminta kepada Damian agar tidak mengganggunya karena jika diganggu, itu akan menjadi masalah besar. Damian kemudian langsung bangkit dan bertanya apakah itu latihan teknik pernapasan. Aster membenarkan hal itu dan jika dia selesai berikutnya adalah giliran Damian. Setelah mendapatkan persetujuan itu, Aster langsung memejamkan mata dan ketika itu dia kembali mengingat kehidupannya di masa lalu. Di masa laluku, aku membangun dasar magiku melalui spell standar yang diberikan pada Trouble Shutter, tapi batasannya jelas. Itulah kenapa aku menyelinap ke berbagai rumah bangsawan dan mencuri berbagai spell. Aku sering nyaris mati. Spell yang aku pelajari seperti teknik hardened body yang digunakan oleh para knight,
spirit magic, summoning, alchemy, sejumlah art acak. Tapi tepat sebelum aku mati, aku menghadapi kekuatan yang sungguh seperti malapetaka. Itulah kenapa kali ini pasti Aster saat ini membuka mata dan ingin mempelajari teknik Heavenly Origin, fondasi dari art milik Declan, akar dari semua spell Declan yang bisa mengakomodasi seluruh atribut mana. Aster kemudian kembali memejamkan mata dan memulai teknik pernapasan. Tetapi ketika dia mau memulainya, lingkaran sihir yang berada pada dada sebelah kirinya tiba-tiba bereaksi dan mengeluarkan sebuah api. Aster sadar kalau itu sangat panas seperti lava yang mengalir di tubuhnya. Namun tanpa banyak tanya, Aster segera fokus untuk mengendalikan semua itu. Dan ketika dia fokus mengendalikannya, dia melihat kotoran berwarna hitam yang keluar dari tubuhnya. Aster kemudian teringat tentang spell tingkat tinggi yang hanya bisa digunakan oleh mage elite di antara keluarga bangsawan. Dan spell itu hanya digunakan kepada keturunan langsung bangsawan. Spell tersebut memaksa mana untuk mengalir melalui sirkuit untuk membakar habis kotoran di dalamnya. Namanya Mana Shower. Aster akhirnya terlelap karena sangat kelelahan melalui proses pembersihan itu. Sampai suatu saat, dia terbangun. Dia bertanya-tanya sudah berapa lama waktu berlalu. Aster yang melihat Damian masih tertidur pulas, kemudian fokus untuk memeriksa apa yang terjadi pada tubuhnya. Aster kemudian merasakan jika tidak ada kotoran yang tersisa pada sirkuitnya dan seluruh mana telah dimurnikan. Aster merasa kalau ini adalah pencapaian yang lebih besar daripada kehidupannya yang dulu. Namun mengingat dia harus melawan Declan, Aster merasa kalau semua ini masih kurang. Tetapi dia tiba-tiba kembali membangkitkan semangatnya karena kesempatan kali ini meningkatkan banyak. Keesokan harinya setelah bersiap-siap di pagi hari, Aster sudah merubah penampilan Damian. Aster memberikan warna coklat kepada rambut Damian agar tidak diketahui oleh keluarga bangsawan. Damian juga terlihat sangat bahagia melihat penampilannya berubah. Damian lalu bertanya apa yang akan mereka lakukan saat ini. Aster lalu menjawab kalau mereka akan membuat sedikit kejailan. Di suatu tempat di gang itu, anak yang kemarin memukuli Aster sedang berjalan-jalan di sana dan menikmati cuaca pagi hari. Dan ketika dia ada di sana, dia terkejut melihat kedatangan Aster bersama Damian menghampirinya. Anak itu kemudian bertanya dari mana saja Aster selama ini dan malah kabur menghindarinya. Namun ketika dia banyak bicara, Aster tiba-tiba langsung memukul perutnya dengan sangat keras. Dan ketika anak itu sedang terjatuh di tanah, Aster dengan tatapan yang tajam mengatakan akan membalas pukulan yang waktu itu. Namun ketika dia sedang membuat keributan, teman dari anak yang terkapar di lantai menyadarinya. Mereka langsung keluar untuk membantu anak yang bernama Spotty itu. Mereka terkejut ketika melihat bahwa yang melakukan itu adalah Aster yang mereka panggil si bungsu. Namun Aster tidak ketakutan melihat mereka dan malah tersenyum lebar. Aster penasaran sejauh mana dia bisa menghadapi mereka saat ini. Tanpa basa-basi, Aster kemudian langsung menghadapi mereka satu persatu. Dan tanpa dia sadari, Damian ternyata memperhatikan semua pukulan Aster yang mengandung mana tersebut. Damian terlihat sangat bahagia ketika melihatnya. Ketika Aster sedang memukuli mereka, Aster berkata kalau lebih tepat Damian menyebut hal sekarang ini dengan sebutan keren. Damian tentu saja langsung menurutinya dengan wajah yang berbinar-binar. Namun tepat ketika dia sedang memperhatikan, seseorang dari musuh mereka terjatuh di hadapannya. Damian kemudian langsung bergegas menyembuhkan. Tetapi baru saja disembuhkan, anak yang terluka itu langsung ditarik kembali oleh Aster. Dengan wajah yang menyeramkan, Aster akhirnya kembali menghajar mereka. Setelah memukuli mereka semua, Aster membalas dendam kepada orang yang telah memukulnya kemarin. Dan ketika dia sudah menyerah, Aster meminta bantuan Damian untuk menyembuhkan anak itu dan akan mengulanginya untuk menyiksa. Anak tersebut yang sudah mengalaminya beberapa kali langsung pucat dan ketakutan meminta semuanya dihentikan. Sementara Aster dan Damian malah menunjukkan wajah yang menyeramkan, mengatakan jika mereka akan terus menyiksanya.
Perbuatan ini terjadi sampai malam hari tiba, dan setelah semuanya berhenti, Aster meminta mereka semua berbaris dan menghadap kepadanya. Aster merasa bangga dengan apa yang barusan dia lakukan. Aster merasa bangga karena berhasil menyelesaikan 100 serangan per orang dengan total lebih dari 1000 serangan. Dan ketika Aster sedang membanggakan dirinya dengan hal itu, salah satu dari mereka tiba-tiba datang menghampiri dan meminta izin untuk pulang. Aster kemudian memperbolehkan mereka untuk pergi dari sana. Namun anak itu mengatakan kalau ini adalah rumahnya. Aster yang mendengar itu kemudian langsung menatap tajam ke anak itu dan berkata apakah mereka mengusir dia dari sana. Seketika anak-anak itu langsung ketakutan dan pergi meninggalkan rumah itu. Mereka membiarkan Aster untuk tidur di sana malam itu. Namun ketika mereka meninggalkan tempat itu, Aster tiba-tiba merasakan seseorang datang ke arahnya. Orang itu memiliki aura yang unik seperti troubleshooter. Aster menduga kalau ini adalah seorang pemburu. Aster tidak menyangka kalau usaha dia menyembunyikan Damian akan terbongkar begitu cepatnya. Aster lalu mencoba untuk mengumpulkan mana di tangan, dan setelah mengetahui jumlah mananya, Aster sadar kalau dia tidak bisa menggunakan bahkan hanya magic spell pun. Namun Aster kembali mengingat ketika dia bekerja sebagai troubleshooter. Aster selalu menghadapi situasi seperti ini dengan kekuatan magic yang lemah, bahkan tidak pernah memakai kekuatan magic sedikit pun. Ketika perlahan orang itu semakin mendekat, Aster mencoba mengumpulkan mana di tangannya. Aster langsung mengkompresi mananya terus dan terus hingga sudah mencapai kepadatan yang cukup. Aster berhenti melakukannya dan berniat langsung menembakkan mana tersebut. Tetapi ketika orang itu sudah sampai di sana, orang tersebut tiba-tiba datang dan memanggil Damian dengan sangat keras. Damian juga terkejut ketika melihat kehadiran orang itu. Alfredo. Sementara orang yang dipanggil Alfredo itu langsung saja memeluk Damian dan mengatakan kalau selama ini dia terus mencarinya. Ternyata Alfredo adalah kepala pelayan yang mengurusi Damian di keluarganya. Namun ketika Alfredo memeluk erat dirinya, Damian seperti berusaha melepaskan diri dari pelukannya dan meminta kepada Alfredo untuk melepaskannya. Aster yang melihat mereka berdua seperti itu merasa aneh dan merasa jijik. Dan setelah berhasil menangkap Damian, Alfredo kembali berdiri dan langsung meminta maaf kepada Aster. Saya membuat keributan di hadapan tamu. Saya Alfredo, kepala pelayan keluarga Blender. Nampaknya Tuan Muda Damian sangat menyukai Anda. Kalau tidak keringanan, bagaimana kalau Anda ikut dengan kami ke rumah kami? Mendengar tawaran itu, Aster kemudian waspada dan belum menjawab. Aster tahu kalau peraturan keluarga bergengsi itu adalah menolak apapun yang kotor dan menghindari apapun yang budiman. Aster tidak bisa menebak peningkatan mereka, namun karena rencana Aster untuk membangun hubungan dengan keluarga Blender, Aster setuju untuk ikut bersama Alfredo. Aster berencana untuk pergi ke Akademi Genion yang memiliki perpustakaan terbaik di benua timur. Aster berencana untuk pergi ke sana juga. Setelah mendapatkan persetujuan itu, Alfredo berkata akan segera mengatur keretanya untuk pergi dari sana. Aster kemudian langsung memakai kembali pakaiannya dan dia bertanya-tanya apakah makanan keluarga Blender akan terasa enak. Singkat cerita, beberapa saat kemudian, mereka akhirnya sudah sampai di kediaman keluarga Blender. Aster kemudian langsung turun dari kereta tersebut dan memandangi rumah keluarga Blender. Ketika Aster sedang memandangi rumah itu, Alfredo kemudian meminta salah satu bawahannya untuk mengantar mereka. Hari sudah larut, jadi mohon istirahat dengan nyaman. Lansi, aku mengandalkanmu. Seorang pelayan wanita bernama Lansi segera menerima perintah itu. Dia langsung meminta Damian untuk segera mengikutinya dengan tatapan yang marah. Damian juga terlihat ketakutan ketika melihat ekspresi Lansi. Sementara itu saat ini, Alfredo sedang menuju ruangan ibunya Damian dan melaporkan kejadiannya. Alfredo kemudian mengatakan kalau Damian berada di Grey Zone ke-7 dan baru selesai pulang dari sana. Mendengar tentang lokasi itu, ibunya langsung marah dan tiba-tiba meledakkan kursi yang ada di depan Alfredo. Ibunya Damian dengan marah bertanya tentang keadaan Damian dan apa yang terjadi padanya. Alfredo kemudian menjelaskan semuanya dengan tenang saat itu juga. Alfredo menjelaskannya sampai Damian berhasil dibawa pulang.
Dan setelah mendengar penjelasan itu, ibunya Damian berhasil tenang dan mengatakan dia sudah lega. Sementara Alfredo sendiri masih sangat panik dan dalam hatinya dia terus berbicara sendiri untuk membagi matron dan juga untuk bagi orang yang mungkin menyakiti tuan muda, amarah seorang ibu yang dulunya disebut Blood Witch, siapa yang bisa menghentikannya? Selain itu, kalau tentang anaknya, dia bisa kehilangan kendali. Baguslah, ini selesai begini saja. Ibunya Damian kemudian memuji atas kerja keras yang telah dilakukan oleh Alfredo. Alfredo mengatakan jika itu memang tugasnya. Namun ketika berada di ruangan itu, Alfredo ingin memberitahu tentang apa yang dia temukan ketika menyelamatkan Damian, yaitu tentang Aster. Ibunya Damian penasaran dan bertanya ada apa dengan Aster. Alfredo kemudian menjelaskan, dia sadar akan keberadaan saya, bahkan sebelum saya menampakkan diri, dia sudah siap untuk menyerang balik. Dan saat kami berhadapan, yang ada di tangan anak itu adalah peluru mana. Setelah mendengar cerita itu, ibunya Damian mengakui bakat yang dimiliki oleh Aster. Dan melihat reaksi dari ibunya Damian, Alfredo kemudian meminta sesuatu kepadanya. Keesokan harinya, setelah mendapatkan izin dari ibunya Damian, Alfredo segera menghampiri Aster di ruangannya. Dengan bangga, Alfredo meminta Aster untuk menjadi penerusnya. Aster sendiri terlihat ketakutan ketika mendapatkan penawaran itu. Sementara saat ini, Alfredo percaya kalau Aster tidak akan menolak kesempatan emas untuk menjadi penerus kepala pelayan dari keluarga bergengsi. Namun kepercayaan dirinya itu sia-sia. Aster langsung menolak tawaran tersebut dengan mudah. Alfredo langsung terdiam ketika mendengar penolakan tersebut. Namun ketika Aster sedang mengumpat begitu, tidak sengaja itu terdengar oleh Damian. Aster kemudian segera menutup mulut Damian dan berbicara dengan sopan kepada Alfredo. Terima kasih banyak. Aku tak menyangka akan menerima tawaran sebagai penerus butler, tapi aku rasa aku lebih memilih keadaan saat ini. Sekali lagi, aku sungguh menghargai itu. Melihat kepercayaan diri ketika Aster mengucapkan itu, Alfredo langsung menyadarinya. Alfredo menyadari jika Aster yang terlahir di Greyjohn mempelajari magic melalui bakat murni, dan itu membuatnya sangat percaya diri. Dan setelah menyadari itu, Alfredo mulai menasihatinya. Namun setiap kali Alfredo memberikan nasihat, Aster berhasil menjawab telak tentang nasihat itu. Hingga sampai ketika Alfredo menyebut Aster sebagai goblin yang hidup di lembah. Aster menjawab jika menurutnya dia lebih mirip Wyvern. Tentu saja hal itu langsung membuat Alfredo menjadi kesal dan marah. Alfredo langsung menunjukkan kekuatannya dan mengatakan kalau dia akan menunjukkan seberapa luas dan menakutkannya dunia sebenarnya itu. Setelah beberapa saat, Alfredo langsung membawa Aster ke sebuah ruangan. Tepat ketika dia memasuki ruangan itu, anak-anak yang sedang bekerja langsung berbaris rapi dan menyambut kedatangan Alfredo. Alfredo kemudian berbicara kepada Aster. Bagaimana nak? Mereka semua seumuran denganmu, tapi bakat mereka secara resmi diakui oleh keluarga Blender. Aku yakin kau bisa merasakan sesuatu. Aster kemudian melihat mereka semua dengan fokus. Aster bisa merasakan kalau mereka sangat terlatih dan aura mereka yang halus memenuhi seluruh ruangan ini. Namun Aster tersenyum karena melihat tatapan anak-anak itu yang terlihat seperti mata goblin. Aster kemudian menjawab kalau dia merasakan sesuatu. Alfredo yang mendengar itu menjadi bersemangat dan mengatakan jika dia akan membantu Aster menjadi lebih kuat dari siapapun. Namun Aster tetap saja menolak tawaran itu. Melihat apa yang terjadi di sana, seorang anak yang bernama Winstor mengacungkan tangannya dan mulai merendahkan Aster. Jika anak itu sungguh hebat, dia tidak akan menolak tawaran Anda. Tapi melihat dia menolaknya, saya rasa dia belum merasakan. Jika Anda mengizinkan, saya ingin memberinya sebuah pengalaman. Alfredo yang mendengar itu kemudian bertanya apakah yang dimaksud Winstor itu duel. Winstor segera membantahnya. Winstor mengatakan kalau dia hanya ingin memberitahu apa itu magic. Alfredo merasa kalau itu adalah ide yang bagus. Alfredo langsung bertanya kepada Aster apakah dia setuju untuk berduel. Aster menatap kembali Winstor yang ada di sana. Dia mengerti bagaimana perasaan anak-anak itu yang menganggap dirinya sebagai pengemis rendahan.
Aster lalu bertanya apakah dia bisa memilih lawan duelnya. Alfredo memperbolehkan itu. Aster kemudian menunjuk Windsor dan lalu beberapa orang yang lain. Aster meminta mereka berlima untuk melawannya bersamaan. Ketika anak-anak tersebut malah terdiam karena bingung, Aster memprovokasi mereka. Takut? Ya udah, mati saja. Melihat apa yang dilakukan Aster kepada anak-anak itu, Alfredo tersentak kaget. Namun setelahnya, Alfredo malah tertawa keras. Alfredo dalam hatinya menyukai sifat yang ditunjukkan Aster saat ini. Alfredo lalu bertanya kepada Aster atas perlakuannya itu. Anak, apa kau bisa bertanggung jawab atas kata-katamu saat kamu menghina keluarga Blender? Namun belum selesai berbicara, Aster segera menjawab dan bertanggung jawab. Dan setelah mendapatkan jawaban itu, Alfredo langsung mengatakan syarat duelnya. Syaratnya adalah bertahan selama 1 menit. Jika Aster berhasil melewatinya, dia akan mendapatkan hadiah. Namun jikalau tidak, dia harus bertanggung jawab. Aster mengerti kalau tanggung jawab itu berarti dia harus menjadi pewaris kepala pelayan. Aster kemudian langsung mengatakan kalau dia setuju. Dan setelah percakapan itu, mereka saat ini sudah berada di tengah-tengah arena dan pertandingan itu disaksikan oleh banyak orang. Sementara itu saat ini, pelatih yang ada di sana bertanya kepada Alfredo apakah semua ini akan baik-baik saja. Namun Alfredo terlihat sangat bersemangat dengan mengatakan jika inilah yang harus dilakukan untuk membuat Aster sadar. Melihat betapa semangatnya Alfredo, pelatih itu menyerah dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Namun di dalam hatinya, pelatih itu takut kalau dia akan dipecat jika melukai tamunya Damian. Dan karena itu, pelatih kemudian langsung berbisik kepada Damian dengan mengatakan jika temannya sedang dalam bahaya dan meminta untuk menghentikan Alfredo. Namun Damian hanya mengatakan kalau dia terkejut tanpa mengomentari hal lainnya. Lancy saat itu juga langsung mengingatkan Damian untuk jangan ikut campur dalam masalah ini. Dan ketika itu, Alfredo segera meminta instruktur untuk memulai duel. Instruktur yang sedang bersedih kemudian langsung berjalan menuju ke arena dengan lemas. Melihat instruktur yang begitu sedih, Lancy ingin melakukan sesuatu dan meninggalkan arena tersebut. Damian yang melihatnya pergi malah tersenyum lebar. Sementara itu saat ini, instruktur menjelaskan jika mereka akan mengadakan duel bergilir. Tetapi Alfredo yang mendengarnya ingin menjadikan itu sebagai duel bebas. Instruktur tidak bisa berkata apa-apa selain menyetujuinya. Pertandingan dianggap selesai jika salah satu dari mereka menyerah. Namun ketika instruktur sedang menjelaskan, Windsor terlihat sangat kesal dan memaki Aster di dalam hatinya. Dasar anjing kampung, tuan muda dan kepala pelayan mungkin mengasihanimu, tapi kau pikir kau bisa menguasai dunia ini? Aku akan menghancurkanmu dan mengungkapkan harga dirimu yang sebenarnya. Instruktur kemudian segera memulai pertandingan itu. Dalam sekejap ketika pertandingan dimulai, Aster sudah memberikan pukulan yang keras kepada tubuh Windsor. Windsor kaget ketika melihat kecepatan serangan itu. Dia kemudian melihat sekeliling dan teman-temannya sudah terkampar di lantai arena. Aster kemudian berbicara kepadanya sambil menunjukkan beberapa proyektil di tangan kanannya. Sepertinya lebih baik aku memberikan pengalaman kepadamu. Pertama, jangan remehkan anak kecil. Kedua, jangan menilai orang dengan mudah. Ketika mengatakan itu, Aster langsung melemparkan magic bullet dari tangannya dan berhasil mengenai semua orang di hadapannya. Dan ketika dia mengatakan aturan ketiga, Aster sudah berada di depan Windsor dengan pukulan yang siap menghantam wajah Windsor. Dengan pukulan itu, Aster berhasil menjatuhkan Windsor dengan keras. Aster kemudian mengatakan kepada mereka kalau dia akan menanamkan semua pengalamannya kepada mereka. Windsor yang sudah kalah kemudian berkata jika yang digunakan oleh Aster bukanlah magic. Aster yang mendengar itu kemudian segera menghampiri dan menendangnya dengan keras. Aster mengatakan kalau dia menggunakan physical magic. Semua orang yang melihat kejadian di tengah-tengah arena sangat terkejut karena saat ini Aster masih terus menghajar mereka semua. Namun berbeda dengan semua orang, Alfredo semakin terkejut dengan apa yang telah dilakukan oleh Aster. Alfredo menyadari jika magic bullet yang dikeluarkan berbeda, itu sudah dipadatkan beberapa kali, setidaknya sampai 5 kali.
Alfredo kemudian mengingat kembali ketika dia akan diserang oleh Magic Bullet itu. Alfredo mengagumi kemampuan Aster dalam menggunakan magic tersebut. Kemudian yang paling dia sukai adalah cara Aster yang menghajar anak-anak tersebut. Namun ketika dia sedang mengaguminya, Bianca, ibunya Damian, datang ke sana dan memanggilnya. Instruktur yang melihat itu merasa bersyukur dan merasa tertolong. Akhirnya pertandingan berhenti karena kedatangan Bianca. Bianca juga bertanya tentang apa yang sedang terjadi di sini. Alfredo hanya mengatakan jika dia sedang melakukan tes sederhana, namun karena melihat anaknya terlibat dalam tes yang kacau tersebut, Bianca meminta menghentikan tes ini dan menyuruh untuk mengumpulkan semua trainer. Bianca juga meminta Damian dan Aster untuk kembali ke kamar mereka, sementara instruktur sendiri dipecat saat itu juga. Malam harinya di ruangannya, Bianca memarahi Alfredo dan mengatakan kalau ini sudah keterlaluan. Namun tetap saja Bianca meminta penjelasan tentang Aster yang melawan semua trainer. Alfredo menjawab dengan tatapan yang percaya diri dan tanpa sadar mengatakan jika Aster sangat pandai menghajar orang. Seketika setelah mengatakan itu, Alfredo langsung meminta maaf dan menjelaskannya dengan serius. Alfredo mengatakan jika kali ini Aster menggunakan Magic Bullet yang sama seperti sebelumnya, namun Magic Bullet itu sudah dipadatkan sampai 5 kali dan meningkatkan kekuatannya. Bianca yang mendengar itu langsung sadar kalau Aster memiliki mana kontrol yang sempurna. Bianca juga kagum dengan kemampuan yang bisa mengalahkan 5 trainer sendirian. Pasalnya, mengendalikan mana murni itu sangat sulit. Bianca kembali bertanya tentang taruhan sebagai pewaris Alfredo. Alfredo memberitahu kalau Aster dengan tegas menolaknya. Bianca kemudian merasa harus bertemu dengan Aster secara langsung dan menilainya. Dia langsung meminta Alfredo untuk memanggilnya kemari. Selang beberapa lama, Aster akhirnya datang ke ruangan itu dan Bianca langsung menyambutnya. Di sana juga ada Damian yang sedang memakan camilan. Aster tentu saja langsung menanyakan keperluan, namun ketika dia menanyakan itu, Bianca langsung saja memberikan sesuatu dan mengatakan kalau itu adalah hadiah dari Alfredo. Aster tidak menyangka kalau Bianca sendiri yang akan memberikan hadiahnya. Setelah diizinkan untuk membuka hadiah itu, dengan perlahan Aster membukanya. Sebuah cahaya emas terpancar dari kotak tersebut yang membuat Aster terkejut. Dan sebuah pil emas tersimpan di dalam kotak itu. Bianca kemudian mengatakan jika itu ada item tingkat tinggi, hanya top 5 di PC Mage yang bisa mendapatkannya. Aster yang mendengar itu dan menyadari item tingkat tinggi, merasa kalau ada niatan di balik semua itu. Bianca yang menyadari kekhawatiran Aster langsung saja berbicara kepadanya. Terima itu tanpa mengkhawatirkan apapun. Kamu membantu Damian di Greyjohn. Itu juga termasuk sebagai permohonan maaf atas kejadian ini. Aster kemudian bertanya apakah dia harus bergabung dengan keluarga Blender setelah mengkonsumsi itu. Bianca mengatakan itu tidak perlu, namun Aster terus saja bertanya hal lain yang membuat Bianca kesal. Dan setelah mendengar jika tidak ada syarat apapun, Aster berterima kasih dan menerima pil emas itu. Mata Aster sangat bercahaya ketika mendapatkan benda itu secara gratis. Namun ketika Aster sedang senang, Bianca tiba-tiba menawarkan sesuatu kepada Aster. Aster, aku akan mendaftarkanmu ke akademi. Apa kamu mau pergi ke akademi bersama Damian? Aster bertanya tentang akademi yang dimaksud. Bianca lalu menjelaskan jika Damian seharusnya mendaftar tahun lalu. Namun Damian menolak dengan keras dan karena Damian menyukai Aster, Bianca berharap Aster bisa membantunya. Aster terdiam dan berpikir sebentar. Dia mengerti apa yang harus ditakutkan Bianca mengenai Damian yang keras kepala. Aster juga merasa jika masuk akademi akan membantunya di masa depan. Aster kemudian menjawab jika dia akan memikirkan tawaran itu. Setelah mendapatkan jawaban, Bianca menerimanya. Lalu Bianca bertanya lagi, apa alasan Aster menolak tawaran Alfredo untuk menjadi pewarisnya. Aster yang menyadari ada Alfredo di balik pintu itu, kemudian menjawab dengan singkat, kaki saya sangat berharga loh. Bianca yang mendengar itu kebingungan dengan maksudnya.
termasuk juga Alfredo yang berada di balik pintu itu. Setelah kejadian itu, Aster berdiam diri di kamarnya dan saat ini dia sedang menyerap eliksir yang kemarin dia dapatkan. Sebuah lingkaran sihir tercipta di hadapannya ketika penyerapan sedang berlangsung di pagi buta. Ketika sedang menyerapnya, meskipun baru 10% dari eliksir tersebut, Aster merasakan peningkatan mana yang sangat banyak. Aster mengira ini adalah efek dari produk kelas atas, dan itu juga dibantu oleh tubuhnya yang telah berubah menjadi fisik Flameborn. Aster melihat tangannya yang sedang mencoba energi itu dan merasa tidak ada efek samping yang dia dapatkan. Aster kemudian tiba-tiba teringat tentang tawaran belajar ke akademi dari Bianca. Aster memutuskan untuk ikut karena merasa akan lebih mudah untuk mendapatkan sponsor nantinya dan mendapatkan banyak keuntungan. Namun tetap saja, Aster masih ragu dan takut kalau ini semua adalah sebuah jebakan untuk menangkapnya. Setelah memikirkan semua itu, Aster kemudian menyudahi latihan dan keluar dari kamarnya. Namun ketika dia akan pergi dari sana, tiba-tiba ada seorang yang memanggilnya. Dia bertanya apakah dirinya Aster. Aster berbalik dan melihat anak itu. Aster kemudian memperhatikan anak dengan rambut pirang platinum itu. Namun ketika memikirkan bahwa keturunan utama hanyalah Damian, Aster menganggap orang ini adalah kerabatnya. Karena merasa akan merepotkan, Aster menjawab kepada orang itu kalau dirinya bukan Aster. Dan itu membuat anak pirang langsung tersentak kaget. Anak pirang itu kemudian sekali lagi mencoba memastikan. Apa? Bukan? Rambut abu-abu kotor, sorot mata menyebalkan. Itu cocok denganmu. Itulah yang dikatakan anak itu. Aster agak kesal mendengarnya. Aster kemudian berpura-pura dan memasang wajah yang berbeda, mengatakan jika rambut bisa berubah warna mengikuti cahaya, dan matanya Aster mengubah pandangannya menjadi lebih ramah. Anak dengan rambut pirang itu kemudian langsung memperhatikan dengan teliti, dan setelahnya anak itu langsung berbalik pergi, mengatakan kalau mata Aster terlihat ramah. Dia juga meminta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi. Namun ketika dia akan pergi dari sana, Alfredo tiba-tiba datang ke sana dan berteriak dengan keras sambil memanggil nama Aster. Anak, bukan, Aster, aku datang untuk menjelaskan kesalahpahamanku. Aku tidak bisa memberitahumu semalam, aku jadi begadang semalaman. Sambil berlutut dengan wajah yang panik, Alfredo mengatakan kalau semua itu hanyalah salah paham. Tetapi ketika Alfredo sedang mengatakan semua itu, Aster yang tadinya sudah berhasil dengan rencananya menjadi canggung. Dia kemudian mencoba melihat ke arah anak berambut pirang tadi yang akan pergi. Dan benar saja, anak itu terlihat sangat kaget, juga sangat kesal. Aster juga kemudian langsung mengubah ekspresinya lagi menjadi normal dan membuat anak itu memarahinya dengan keras. Sorot matamu itu, aku benar, mata yang seperti goblin, mati itu tak lazim. Lihat ini, kau berbohong dan bersikap sok hebat, aku akan... Anak itu mencoba untuk mendekati Aster dan melakukan sesuatu, namun dia langsung terhenti ketika melihat Alfredo yang ada di sana. Dan sudah memasang wajah yang sangat serius, anak itu kemudian langsung berhenti dan berbalik, mengatakan Aster untuk mendatangi Meghal nanti, dan dia akan memperbaiki sikap Aster yang buruk. Setelah anak itu pergi, Alfredo bertanya kepada Aster apakah ada masalah yang sedang terjadi. Aster mengatakan kalau tidak sedang terjadi apa-apa. Aster lalu tersenyum menatap anak itu. Dalam hatinya dia mengatakan akan menemuinya nanti untuk mengobati suasana hatinya yang buruk. Setelah memutuskan itu, Aster bertanya kepada Alfredo apakah dia bisa bertemu dengan Nyonya sekarang juga. Dan setelah memintanya, Alfredo langsung membawanya ke ruangan Bianca untuk bertemu. Sesampainya di sana, Bianca yang sedang bekerja bertanya apakah Aster sudah membuat keputusan karena meminta pertemuan sepagi itu. Aster kemudian menjawab dengan tegas bahwa dia sudah memutuskan akan memasuki akademi bersama Damian.
Bianca terlihat sangat terkejut ketika mendengar jawaban itu. Namun Bianca kembali melanjutkan pekerjaannya, mengatakan itu adalah keputusan yang bagus dan mereka harus bersiap secepat mungkin untuk berangkat. Bianca kemudian mempersilahkan Aster untuk kembali dari sana dan beraktivitas seperti biasa. Aster berterima kasih kepada Bianca dan langsung pergi dari sana. Saat itu juga Alfredo kemudian segera masuk ke sana setelah melihat Aster pergi dan dia bertanya apa keputusan yang dibuat Aster. Bianca kemudian menjawab kalau Aster sudah menerimanya, dan ketika mendengar itu, Alfredo menjadi sangat bersemangat. Dia berteriak dengan keras memuji Aster kalau dia adalah anak yang berbakat seperti dugaannya. Bianca yang sudah mengetahui sifat Alfredo hanya diam saja, memandanginya dengan tatapan aneh. Dengan sangat bersemangat, Alfredo mengatakan pendapatnya. Semester pertama aman saja, kita akan membiayainya. Tapi bagaimana semester selanjutnya? Bagi bocah gelandangan dari Greyjohn, biayanya sulit didapatkan. Dia akan gelisah. Kenapa? Karena dia mau belajar lebih banyak. Dan lalu tangan yang membantu akan muncul. Sponsorship dari Alfredo. Alfredo mengatakan semua itu dengan sangat lantang. Dan mendengar itu, Bianca mengingatkan Alfredo untuk memelankan suaranya. Alfredo segera meminta maaf, mengatakan dia terbawa suasana, dan pamit undur dari sana karena akan ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Bianca tidak berbicara apa-apa lagi dan membiarkan Alfredo pergi dengan sendirinya. Namun dalam hatinya dia berbicara sendiri. Bianca sangat paham kenapa Alfredo sangat senang kali ini. Karena sebelumnya Alfredo sudah ditolak dan menganggap kalau proposal akademi ini adalah rencana yang buruk. Mengatakan kalau Alfredo benar-benar sungguh malang, bahkan pernah ditipu oleh kepala pelayan sebelumnya. Sementara saat ini, Aster sedang berjalan untuk berkunjung ke Meghal yang dikatakan anak sebelumnya. Saat ini dia sudah sampai di sana dan memandangi bangunan Meghal itu dari sana. Lalu dia segera memasuki Meghal, berniat untuk menemui anak kepara tadi. Tapi ketika dia baru saja memasukinya, ada seseorang yang datang, bertanya ada urusan apa Aster datang ke sana. Aster sedikit terdiam karena dia tidak tahu nama dari anak yang dia temui tadi pagi. Aster kemudian hanya menjelaskan ciri-ciri dari anak tersebut kepada orang yang menemuinya dan mengatakan datang ke sana ingin menemui anak itu. Dan setelah mendengar cerita itu, orang tersebut langsung mengenali Aster, mengatakan jika dia sudah menunggunya, dan lalu meminta Aster untuk mengikutinya. Aster akhirnya ikut bersamanya, dan setelah beberapa saat, akhirnya mereka sampai di depan pintu. Orang itu kemudian mempersilahkan Aster untuk segera masuk dan meminta Aster untuk memperhatikan kepalanya setelah membuka pintu. Aster hanya menganggap itu adalah sebuah peringatan biasa, namun ketika dia membuka pintu, puluhan kertas melayang di antara kepalanya. Dan juga banyak debu yang berterbangan membuat Aster sampai batuk karena menghisap debu itu tanpa sengaja. Ketika dia sedang batuk, seseorang datang menghampiri dan langsung menyapanya. Apa kau Aster? Senang bertemu denganmu. Namaku Wenji Pond Blender. Apa kau datang untuk bertemu dengan adikku? Aster yang mendengar itu terkejut ketika mengetahui kalau anak yang membuatnya kesal itu adalah adik orang ini. Aster kemudian mengingat kembali ketika dulu dia sedang menjadi seorang troubleshooter. Saat itu dia bertugas untuk mengamati Akademi Magic dan melihat para mage yang sedang mempelajari sihir dan karakteristik dari mereka yang kompak disebut penholder. Pertama, rambut acak-acakan karena ditarik terus-terusan, rambutnya tidak tumbuh lagi. Dan jika membaginya berdasarkan tahapan, ada beberapa tahapan untuk karakteristik para mage dari Akademi Magic. Tahap 1 adalah mereka yang menolak kalau rambutnya rontok, mereka mengenakan tudung jubah mereka. Kemudian tahap kedua, menyerah dan memperlihatkannya. Lalu tahap 3, sepenuhnya membotakkan kepada mereka. Dan tahap 4 adalah tahap akhir, titik di mana mereka meneliti untuk menjadikan hal yang mustahil. Sihir untuk membuat rambut tumbuh, namun belum ada yang berhasil membentuk kembali rambut mereka. Namun Aster saat ini ketika bertemu dengan orang ini, Aster mengetahui kalau Wenji berbeda dari kebanyakan mage.
Dan kali ini Aster sedang duduk menunggu Wenji yang membuatkannya teh. Wenji juga mengatakan kalau dia meminta maaf atas tingkah yang dilakukan oleh adiknya. Aster tidak menjawab ucapan itu, namun di dalam hatinya dia memuji Wenji adalah seorang yang hebat, bahkan di usia yang masih muda. Aster lalu bertanya apakah Wenji bekerja di Akademi Magic. Wenji memberikan minuman Aster dan menjawab kalau dia bekerja di sana dan menjabat sebagai Pisdean. Sekali lagi sambil meminum minuman miliknya, Aster memuji keterampilan Wenji setelah mendengar jabatannya itu. Pisdean di usia muda, tentunya keluarga bergengsi seperti keluarga Blender tidak akan menempatkan anggota keluarga di posisi Pisdean yang berarti skillnya sepadan. Wenji kemudian berbicara mengenai Aster ketika mereka sedang meminum teh, mengatakan kalau Aster adalah orang yang unik dan dia berbeda dari tipikal anak bandel dari keluarga bangsawan. Aster hanya tertawa ketika mendengar itu, dan dia juga waspada dengan senyum ramah yang ditunjukkan oleh Wenji, mengatakan kalau Wenji cocok dengan sikap besar yang dimiliki oleh Aster. Dan setelah mengatakan itu, Wenji juga memberikan selamat atas Aster yang berhasil memasuki Akademi Genion. Wenji juga memberitahu Aster kalau ini adalah kesempatan yang bagus untuk belajar lebih banyak. Dia juga mengatakan kalau dirinya adalah lulusan Akademi Genion. Dan sebagai referensi, Wenji mengatakan kalau dia berasal dari kelas 145. Aster sendiri malah terlihat biasa saja ketika mendengar informasi itu. Dan Wenji yang menyadarinya segera meminta maaf karena membahas hal yang tidak diperlukan. Dia tertawa dan bertanya, apakah haruskah mereka langsung ke intinya saja? Aster terlihat kebingungan ketika mendengar itu. Wenji lalu segera menyimpan cangkir miliknya dan membahas sesuatu. Dengan tatapan yang tajam, dia bertanya kepada Aster, sebelum itu, ada satu hal yang mau aku pastikan. Apa mungkin kau akan mempertaruhkan nyawamu demi seorang teman? Ketika Aster terlihat kebingungan dengan pertanyaan itu, Wenji tiba-tiba mengeluarkan sebuah buku sihir dari inventorinya, mengatakan kalau ini adalah urusan yang berkaitan dengan reputasi keluarga Blender. Dan jika Aster bisa mempertaruhkan nyawanya, Wenji juga. Aster terlihat terkejut ketika melihat buku sihir yang dikeluarkan oleh Wenji, karena dia mengetahui kalau buku itu adalah rahasia inti dari keluarga Blender. Buku sihir Lake of Healing, A Secret Recipe. Sementara mereka berdua sedang mengobrol di ruangan itu, saat ini Bianca sedang merawat tanaman bunga di sekitar kediamannya. Dan setelah melakukan itu untuk beberapa saat, Bianca tiba-tiba teringat kepada anaknya, Damian. Bianca teringat kepada Damian yang mendapatkan teman baru, Aster. Bianca menganggap kalau Aster adalah teman yang baik untuk anaknya, dengan bakat yang lumayan, meskipun sifatnya terkadang menjadi menyebalkan dan tidak tahu malu. Namun Bianca menganggap itu adalah hal yang normal di usia yang sama. Bianca kemudian tersenyum ketika mengingat hal yang paling disukai dari Aster. Hal yang paling dia sukai adalah, meskipun Aster sudah mempelajari latar belakang Damian, sifat Aster tidak berubah dan tetap sama seperti sebelumnya, menganggap kalau Aster adalah anak yang pantas untuk dimiliki. Namun Bianca juga sadar kalau Aster adalah anak yang bebas seperti burung liar yang tidak akan nyaman berdiam di suatu tempat. Dan karena memikirkan hal itu, Bianca menjadi terlihat serius. Dia memikirkan bagaimana caranya untuk menjaga Aster tetap dekat dengan Damian dan tidak boleh melewatkan bakat yang sangat hebat itu. Kembali ke tempat di mana Aster sedang bertemu dengan Wenji. Aster yang melihat buku rahasia keluarga Blender tersebut bertanya-tanya apakah ini adalah sebuah jebakan. Dia kemudian melihat Wenji untuk memastikan. Namun ketika melihatnya, Wenji terlihat sangat tenang dengan tatapan mata yang transparan dan terang. Dan karena hal itu, Aster tidak bisa membaca rencana Wenji. Karena biasanya, mau itu niat baik atau buruk, akan ada perasaan yang muncul ada diri Aster. Tetapi kali ini, Aster tidak merasakannya dan akhirnya menganggap Wenji seperti assassin yang sempurna. Wenji benar-benar sedang memasang topeng kali ini.
Dan ketika dia sedang memikirkan itu, Wenji kembali berbicara mengatakan kalau ini adalah bukan persoalan yang ringan. Meminta Aster untuk jangan gegabah hanya karena melihat hadiah di hadapannya. Aster tersenyum dan mengatakan akan menjawabnya. Aster kemudian memberitahu dengan nada bicara yang santai, "Aku membencinya. Ya, jika ada yang mau kau tanyakan, silahkan katakan. Jika bisa akan kulakukan, dan jika tidak, aku tak perlu melakukannya." Itulah apa yang dikatakan oleh Aster. Namun Wenji tiba-tiba memasang ekspresi marah dan memperingatkan Aster dengan serius. "Hanya mendengarnya saja mungkin bisa membahayakan nyawamu. Jika kau mendengarnya dan tetap menolak, mungkin aku akan membunuhmu, Tuan Muda Aster." Aster kemudian malah menantangnya, mengatakan siap saja bunuh aku, karena kita hanya hidup sekali. Dan karena melihat Aster yang malah menantangnya, Wenji kemudian mengeluarkan kekuatannya. Akibatnya di ruangan itu terasa gelombang energi yang membuat kertas-kertas terbang. Dan semakin lama Wenji makin menambahkan kekuatannya. Dia bahkan menatap Aster dengan tatapan yang tajam. Tetapi ketika dia melakukan itu, Wenji melihat Aster hanya diam saja dan duduk dengan tenang memperhatikan. Wenji kemudian tersenyum dan menghentikan kelakuannya itu. Wenji juga langsung menjelaskan semuanya, mengatakan kalau dia hanya mengetes Aster, dan Aster lolos tes itu. Wenji lalu mengatakan bahwa dia sedang membutuhkan orang yang bisa dia percaya dan bukan berasal dari keluarga Blender. Aster yang melihat itu hanya diam saja, padahal di dalam hatinya dia merasa sangat kesal dan ingin memukul Wenji dengan sekuat tenaga. Wenji juga kemudian menjelaskan kepada Aster, "Sejujurnya aku tak berharap banyak. Semua anak nakal dari Greyjohn sama saja. Tuan Muda masih kecil, mungkin belum bisa menilai orang, tapi kepala keluarga dengan reputasi tinggi menempatkan anak nakal dari Greyjohn di sisinya. Aku penasaran apakah ada hal lain di baliknya, tapi kebetulan saja." Aster kemudian bertanya apakah semua ini adalah rencananya. Adiknya bertengkar dengan Aster. Wenji memang mengakui hal itu. Kebetulan saja ada alasan sempurna yang muncul. Sang adik dan tamunya bertengkar, jadi si kakak memanggil pihak yang terlibat untuk berbicara. Aster kemudian terlihat serius ketika mendengar itu dan bertanya ada apa seorang Peisdean menggunakan adiknya untuk rencana seperti itu. Dan melihat Aster yang sangat serius, Wenji kembali berbicara menjelaskan, mengatakan kalau dia sedang berada di situasi yang sulit, jadi tidak menemuinya langsung. Wenji sedang berada di bawah pengawasan keluarga Dekulan. Aster lalu bertanya alasan kenapa dia diawasi. Wenji langsung saja memberitahu Aster kalau dia sebenarnya sedang meneliti teknik Heavenly Origin dari keluarga Dekulan, namun tampaknya dia ketahuan. Aster yang mendengar itu sangat terkejut. Itu terlihat pada ekspresi di wajahnya. Dan ketika Wenji masih berbicara menjelaskan, Aster menghentikannya, bertanya kenapa orang yang seharusnya mati sejak lama masih hidup. Karena jika Wenji meneliti dari sudut pandang keluarga Bender, Wenji seharusnya mencari cara untuk menghancurkan Heavenly Origin. Wenji kemudian mengatakan kalau keluarga Dekulan itu berbeda, dan pada awalnya dia memang meneliti cara untuk menghancurkan teknik itu. Namun setelah mengatakan itu, Wenji terlihat berubah. Dia mengatakan sesuatu dengan sangat bersemangat kali ini, mengatakan kalau teknik Heavenly Origin yang memaparkan akar dari semua secret art keluarga Dekulan, metode ekstra untuk meningkatkan secret art yang sudah sempurna. Wenji tidak bisa berhenti untuk menelitinya. Dan ketika melihat ekspresi wajah Wenji ketika mengatakan semua itu, Aster sangat kaget, mengatakan kalau Wenji bukan orang yang waras, dia benar-benar gila. Ketika Wenji terus berbicara tentang semua itu, Aster hanya diam saja memikirkan semuanya. Dan ketika itu, dia teringat tentang sesuatu. Di kehidupan masa lalu, saat Dekulan menghanguskan keluarga Blender, inti dari semuanya adalah penelitian Wenji tentang Thousand Circle, Neo Thousand Circle. Pahren, itulah sebabnya dia mempertaruhkan keselamatan Dekulan untuk menyerang Blender. Dan sejak awal, Pahren sudah melihat kemungkinan adanya Neo Thousand Circle. Dan itulah alasan kenapa Pahren begitu sangat kuat ketika melawan Aster di kehidupan yang dulu.
Ketika dia sedang memikirkan itu, Wenji bertanya apakah Aster masih bisa untuk fokus karena pembahasan ini akan semakin dalam. Aster kemudian langsung bertanya alasan kenapa Wenji sengaja mencarinya. Wenji kemudian melanjutkan ceritanya, mengatakan kalau dia tidak melaporkan penelitian Thousand Circle kepada keluarganya. Wenji curiga jika keluarganya menaruh mata-mata, namun dia tidak bisa mengetahuinya. Aster kemudian bertanya, mengatakan jika penelitian rahasia terungkap, harusnya ada orang yang sangat mencurigakan. Bisa jadi itu adalah seorang sekretaris. Namun Wenji mengatakan itu tidak mungkin, karena secara harfiah ini lebih terkait dengan jalur akuisisi. Dan setelah mendengar itu, Aster mengambil kesimpulan kalau melacak ulang melalui jalur akuisisi, mereka akan sengaja membocorkan formula rahasianya. Wenji mengakui kalau itu benar, dan dia sengaja tidak mengungkapkan formulanya ketika sadar dirinya diawasi, karena dirinya tidak ingin mati. Aster kemudian memberikan sebuah saran, mengatakan kenapa Wenji tidak berpindah ke Dekulan saja, karena mereka pasti akan menyambutnya. Wenji mengatakan jika dia punya alasan pribadi untuk tidak melakukan hal itu. Wenji kemudian mengatakan kalau ingin membuat Aster melakukan sesuatu secara diam-diam untuknya, dia memilihnya karena Aster tidak terikat dengan keluarganya. Wenji kemudian mengambil beberapa kertas penelitian yang sudah dia selesaikan, memberitahunya kalau saat ini penelitiannya tidak membuat kemajuan apapun, mengatakan kalau akan memberi hadiah yang layak kepada Aster kalau dia bisa mengirimkan tesis ini kepada Profesor Parun di Akademi Genion. Wenji akan memberikan hadiah Healing Spell Light. Aster yang mendengar itu kemudian tersenyum, merasa kalau ini adalah kesempatannya. Aster kemudian mengatakan ingin mengubah kesepakatannya, mengatakan kalau Aster akan menerima Healing Spell Light sebagai kompensasi resiko misi ini. Lalu New Thousand Circle yang tugas itu selesai. Dan jika melakukan itu, mereka bisa menganggap kalau mereka berdua adalah rekan. Wenji yang mendengar itu hanya mengatakan kalau Aster benar-benar tidak tahu diri. Namun Aster tidak terlalu menanggapinya. Dia meminta keputusan yang pasti, iya atau tidak. Jika tidak setuju dengan itu, Aster tidak akan menerimanya. Dan setelah memikirkan hal itu sebentar, Wenji langsung memberikan keputusannya. Wenji setuju untuk memberikan New Thousand Circle itu ketika dia sudah menyempurnakan tekniknya. Namun Wenji mengatakan dia juga punya satu syarat. Ketika penelitiannya selesai, Wenji akan kembali membutuhkan bantuan dari Aster. Sambil memberikan tesis itu, Wenji sekali lagi menegaskan, aku ingin kamu bantuku saat itu. Jika kita adalah rekan, itu tidak masalah bukan? Aster menerima tesis itu dan memberikan jawaban, mengatakan kalau itu adalah hal yang mudah. Jika berhubungan dengan penelitian, Aster bersedia untuk membantunya. Namun ketika mereka sedang bertukar tentang tesis itu, Aster tiba-tiba mengatakan kalau dia sebenarnya tidak bisa membaca. Dan karena hal itu, Wenji menahan kertas tesis itu dengan kuat karena ragu. Namun seketika Aster mengambil kertas dengan paksa, mengatakan jika dia hanya sedang bercanda saat itu. Dan setelah mendapatkan tesisnya, Aster bertanya apakah Profesor Parun adalah orang yang sungguh bisa dipercaya. Wenji hanya tertawa ketika mendengar pertanyaan itu, mengatakan jika dia bersama Parun adalah kawan lama yang selalu bertanding untuk peringkat 1 dan 2 di akademi. Namun Aster hanya mendengar semua cerita itu tanpa membalas. Dia memikirkan orang gila macam apa lagi yang akan dia temui di akademi nanti. Dan setelah pertemuan itu, Aster kembali menuju kamarnya dan segera membuka barang yang dia dapatkan dari Wenji. Ketika dia membuka bingkisan yang dia dapatkan, Aster terkejut karena isinya sangat banyak. Namun di antara semua tumpukan buku itu, Aster menemukan sebuah surat di sana. Aster mengambil dan membacanya. Sayangku Aster, aku telah menyeleksi dan memberimu teks magic yang penting dan harus kau kuasai di masa depan. Aku sudah menulis urutan belajarnya, jadi tolong curahkan dirimu dan asah kepintaranmu agar sesuai dengan tampilanmu. Temanmu, Wenji Pond Blender. Aster segera berhenti membaca surat itu dan langsung menyusun semua buku dengan rapi. Aster memuji Wenji yang bisa mengatur alur pelajaran dari dasar hingga tingkatan selanjutnya.
mengatakan kalau Wenji adalah jenius yang gila. Aster kemudian mengeluarkan kertas dan pena, menulis Wenji Pond Blender sebagai sponsor bukunya. Aster kemudian telah melihat semua judul buku itu, kecuali Healing Light dan New Sun Circle. Semuanya ada 132 volume. Aster kemudian berencana membahas tentang Healing Light bersama Damian untuk nanti. Aster tersenyum ketika melihat semua 132 volume buku yang diberikan oleh Wenji. Karena itu bukan 130 buku biasa, semuanya ada kategorinya sendiri yang bisa membuat siapapun yang ingin belajar magic bisa membuat pondasi mereka sendiri. Dan setelah menyadari itu, Aster menemukan tujuan lain dari cita-citanya. Benar, sebelumnya aku hanya berpikir tentang mengisi tower dengan tumpukan buku, tapi sekarang tidak lagi. Ini akan menjadi identitas tower itu sendiri, tempat yang menawarkan ilmu bagi mereka yang mencarinya. Sementara di kediamannya, Wenji sedang berdiri di depan jendela, memikirkan tentang Aster yang baru saja dia temui. Wenji merasa sangat beruntung karena mendapatkan Aster sebagai rekan yang menarik. Karena sebelumnya, Wenji hanya akan menggunakan Aster untuk mengirim tesis itu. Dia juga tersenyum ketika melihat Aster yang dengan berani mengatakan untuk membunuhnya saja. Wenji tertawa keras ketika mengingat itu, karena waktu itu dia hanya berencana menguji Aster. Namun bukan berarti Wenji tidak punya alasan untuk membunuh Aster. Wenji juga menyadari tatapan mata Aster waktu itu bukan mata biasa. Mata Aster itu menganggap kematian sebagai hal yang tak berarti. Wenji mengatakan kalau Aster berbeda dari babi yang lain dan semakin tertarik. Wenji tersenyum lagi karena menemukan rekan yang bisa berdiri sepadan dan melihat arah yang sama dengannya. Wenji menemukan hal baru karena baru kali ini ada seseorang yang menginginkan hasil kerjanya. Namun di akhir, Wenji tetap kepikiran apakah Aster benar-benar tidak bisa membaca. Keesokan harinya, Aster sedang bersiap untuk berangkat menuju akademi dan sedang memakai pakaian seragamnya. Dan ketika dia sudah memakai semuanya, seorang pelayan memanggilnya untuk berangkat sekarang. Dan pelayan yang membawa kopernya itu adalah Lansi, si pelayan wanita. Dalam perjalanannya, dia menjelaskan semua yang akan Aster lakukan ketika sampai di akademi nanti. Lansi memberitahu kalau mereka berdua juga dibebaskan dari ujian masuk. Dan ketika Lansi melihat ke arah Aster, dia kaget dan tersenyum, mengatakan kalau pakaian itu sangat cocok dengan Aster dan dia sekarang terlihat sebagai seorang murid. Aster lalu berterima kasih atas ucapan Lansi. Aster lalu menatap langit dan bersyukur atas keuntungan yang dia dapatkan kali ini. Setelah dekat dengan kereta, Aster mendengar Damian yang berteriak memintanya untuk segera cepat berangkat. Aster segera mendekati kereta untuk menemui Damian. Dan ketika dia sampai di sana, Bianca yang ada di sana memberikan nasihat kepada mereka berdua. Damian, tolong hati-hati, dan Aster, karena ini kesempatan emas. Aku harap kau mendapatkan apa yang kau inginkan. Aster berterima kasih atas perhatian itu, namun tetap saja di dalam hatinya, Aster mengatakan kalau dia akan mendapatkan semua yang dia inginkan, karena itu adalah rencana awal. Setelah Aster menaiki kereta, Alfredo langsung mulai berangkat membawa kereta. Aster sendiri mengatakan kalau dia akan menguasai semua orang di sana, di akademi terbaik di benua timur, Akademi Genion.